Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Dejun Channel. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas tentang jin peniru atau penyamar. Dia suka menyamar atau menirukan seseorang atau siapapun. Nah, kita akan bahas ya. Silahkan disimak videonya. Teman-teman sekalian, kita sebagai umat Islam harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus hati-hati kepada makhluk gaib yang suka menyamar. Ada 3 cara mereka itu untuk menyesatkan manusia agar kita itu masuk kepada golongan mereka. Yang pertama adalah masuk ke mediator. Ada beberapa paranormal atau orang yang mengobati atau siapapun ya, di YouTube itu sangat banyak. Kemudian dimasukkan goibnya kepada mediator tersebut, mengatasnamakan siapa saja, mau Nyi Roro Kidul, mau Prabu Siliwangi atau siapapun, mereka mengatasnamakan seperti itu. Nah, kalau di mediator tersebut mengatakan siapapun ya, Prabu Siliwangi atau siapapun, kita jangan percaya 100%. Nah, mereka bangsa jin itu masuk ketika dipanggil, masuk ke tubuh orang tersebut dan menyamar. Nah, saya juga pengalaman ada orang yang minta dilihat ya dari jauh, keluarga mereka suka kemasukannya, salah seorangnya kemasukan dan mengatakan itu adalah Prabu Siliwangi, suka memberikan nasihat, kemudian bahasa Sunda yang halus, dan minta dicek sama saya, ternyata itu adalah jin kafir. Dan tugasnya mereka itu adalah untuk menyesatkan manusia. Setelah bertemu di rumah saya, akhirnya si jinnya itu malu bahwa dia adalah bukan Prabu Siliwangi yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati. Kemudian ada murid saya juga yang melihat di sebuah rumah makan, kemudian dekat kasirnya itu ada sosok Nyi Roro Kidul. Kemudian setelah cek dengan saya juga, ternyata itu adalah jin penyamar. Apapun yang dimasukkan kepada mediator, mengatasnamakan siapapun, kita tidak boleh percaya 100%. Orang indigo pun itu harus hati-hati. Harus hati-hati, tidak boleh percaya 100% bahwa yang dilihatnya itu adalah benar. Jadi mata batinnya itu perlu diasah lagi, walaupun dia itu indigo, tetapi itu harus diperdalam lagi batinnya ya, bahwa jin penyamar itu memang sangat pintar sekali. Ada orang yang indigo sangat tajam sekali, kemudian minta dilihat oleh saya dengan izin Allah bahwa itu adalah jin penyamar. Kalau sudah tahu dia itu menyamar, maka akan merubah bentuk aslinya yang sesungguhnya. Ada yang menyamar menjadi seorang syekh ya, pakaiannya itu seperti ulama syekh zaman dahulu. Kemudian ketika bertemu dengan saya, akhirnya dia berubah wujudnya. Kemudian ada yang masuk pun sama ya, seperti tadi yang masuk ke dalam tubuh orang. Ada yang kemasukan, misalnya dulu pernah saya adalah Sunan Gunung Jati, ketika dibacakan doa dia itu malah menyingkir. Jadi jin-jin penyamar itu suka masuk ke mediator yang pertama. Yang kedua adalah lewat mimpi. Nah, ini juga ada beberapa orang yang indigo juga, termasuk murid saya juga. Nah, itu orang-orang indigo pernah didatangi oleh sosok yang bercahaya dan dia mengatakan bahwa dia adalah nabi. Kemudian saya mengatakan bahwa itu adalah bukan nabi, tetapi adalah jin penyamar atau peniru yang ingin menyesatkan manusia. Jadi nabi itu tidak pernah datang kepada orang-orang sembarangan gitu ya. Malaikat apalagi datang misalnya membantu kita, level kita bukan level seperti itu. Level malaikat, level nabi itu wallahu alam ya, bukan level-level kita, tetapi orang-orang yang sangat soleh sekali, terutama para wali, terutama orang-orang yang diberikan anugerah kesolehan yang sangat luar biasa, yang sangat dekat dengan Allah, dan datanglah kepada mereka itu para nabi, para malaikat. Wallahu alam ya. Ada orang yang mengatakan ini nih saya didampingi oleh malaikat, didampingi oleh para nabi. Nah, kita tidak boleh percaya 100%.
Coba orang ini gue lihat nih, kita dijaga oleh para malaikat, kemudian dijaga oleh para nabi. Tugas para nabi kan sudah beres ya, tugasnya itu menyampaikan syiar ajaran Islam kepada seluruh manusia, tugasnya sudah beres. Dan itu tidak boleh percaya 100%. Yang ketiga adalah menampakkan diri menyerupai orang lain. Nah, ini juga ada kasus ya di sebuah klinik. Jadi kliniknya itu suka ada suara-suara yang aneh ya ketika malam. Dan ini terdengar oleh pasien-pasiennya, dan kemudian saya datang ke sana. Ini dulu ya udah lama sekali, dan kemudian ada sosok yang suka menyerupai dokter ya gitu. Teman saya juga dokter. Nah, dia suka menyerupai, padahal itu adalah bukan teman saya, bukan dokter tersebut, padahal itu adalah jin yang peniru. Dan kemudian ada jin yang menyerupai pasien, ada jin yang menyerupai keluarga pasien juga, padahal keluarga pasien cuma sedikit ya, tetapi ada orang seperti itu, dan itu adalah bukan keluarga pasien. Dan sebagainya, banyak yang jin yang menampakkan diri yang tugasnya mereka adalah untuk menyesatkan manusia. Makanya kita harus hati-hati ya. Apalagi misalnya yang menampakkan dirinya itu adalah berupa tokoh-tokoh yang dahulu. Tadi yang saya katakan bisa Prabu Siliwangi, bisa Nyi Roro Kidul, bisa tokoh-tokoh siapapun, atau syekh-syekh yang pakai baju seperti Parwali dan sebagainya. Maka kita harus hati-hati, tidak boleh percaya 100%. Makanya hati-hati pada jin peniru yang tugasnya mereka adalah untuk menyesatkan manusia. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.